Selamat pagi saya ucapkan untuk dosen pengampu mata kuliah Kimia Lingkungan Lanjut, Dr. Konita Fardia SSI MSI. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus di Brazil mengenai pengaruh paparan PM2,5 dari pabrik semen terhadap kesehatan manusia dan potensi kehilangan usia produktif. Topik yang akan dibahas di sini meliputi pendahuluan dari latar belakang dan tujuan. Kemudian pada studi kasus akan dibahas deskripsi lokasi dan skala dan dampak pencemaran udara. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan meliputi metode analisis pencemaran PM2,5 dan upaya pengendalian pencemaran PM2,5. Partikulat meter 2,5 eh, ini merupakan salah satu polutan udara yang paling berbahaya dan menjadi perhatian utama dalam isu kesehatan masyarakat dan lingkungan. PM2,5 ini berukuran kurang dari 2,5 mikrometer sehingga mampu menembus saluran pernafasan hingga ke alveoli, paru-paru dan masuk ke dalam sirkulasi darah. Akibatnya, PM2,5 ini dapat berkontribusi pada berbagai masalah kesehatan, seperti peradangan sistemik, gangguan kardiovaskular, kemudian penyakit pernafasan kronis, dan beberapa penelitian juga menunjukkan kaitannya terhadap risiko kematian dini, di mana khususnya pada populasi rentan seperti anak-anak dan lanjut usia. Setelah terhirup PM2,5 ini bisa menembus sistem pernafasan, menyebabkan iritasi, bronkitis kronis, dan berpotensi kanker paru-paru. Karena komponen larut dari PM2,5 ini dapat masuk ke dalam sirkulasi sistemik, mempengaruhi organ vital seperti jantung, otak, yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan otonom, aritmia, dan kondisi kardiovaskular lainnya. Salah satu sumber utama emisi PM2,5 ini adalah industri semen, di mana industri semen ini berperan penting dalam pembangunan infrastruktur. Namun proses produksi semen ini bisa menghasilkan emisi partikulat yang mengandung beberapa logam berat dan senyawa beracun lainnya. Jadi logam berat ini yang berbahaya, misalnya timbal, kadmium, dan merkuri. Jadi sumber dari PM2,5 ini bisa menyebabkan dampak terhadap lingkungan, yaitu pencemaran lintas batas, degradasi kualitas udara, gangguan ekosistem, dan eh, keane, eh, keanekaragaman hayati. Jadi negara Brazil yang sebagai produsen semen terbesar keenam di dunia dengan kapasitas produksi tahunan sekitar 66 juta ton per tahun, ini mengalami masalah pada kualitas udaranya. Kemudian tantangannya adalah keterbatasan data dalam pemantauan kualitas udara dan dampak kesehatan akibat PM2,5 ini belum sepenuhnya dipahami. Tujuan dari review jurnal ini adalah untuk mengidentifikasi hubungan antara konsentrasi PM2,5 yang dihasilkan oleh pabrik semen dengan risiko kesehatan, kemudian mengevaluasi metode pengukuran polusi udara, teknik analisis dampaknya, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi emisi PM2,5. Kemudian yang ketiga adalah menyusun rekomendasi berbasis bukti untuk penerapan peraturan pemerintah yang tepat untuk studi kasus tersebut.
untuk dapat mengurangi dampak pencemaran udara dari pabrik semen di Brazil. Untuk deskripsi lokasinya ini, lokasi pabrik terletak di Rio Branco do Sul, Brazil, di mana tempat ini memiliki iklim subtropik, suhu rata-rata 17 derajat Celcius, sehingga eh, dilihat dari letak geografis lokasi pabrik tersebut memiliki kekayaan mineral sehingga memiliki endapan batuan mineral melimpah untuk mendukung produksi semen. Dilihat dari karakteristik penduduk yang terdampak, untuk populasi umum sekitar 32 juta jiwa yang tinggal di dekat pabrik semen terbesar di Amerika Latin, yang menyebabkan sumber utama emisi PM2,5 itu berasal dari pabrik semen tersebut. Kemudian kelompok rentang yang berdampak adalah usia sekitar 40 sampai 69 tahun dan mengalami risiko tinggi terhadap penyakit kardiovaskular akibat paparan jangka panjang PM2,5. Dampak polusi udaranya adalah untuk kerentanan kesehatan, risiko penyakit jantung meningkat karena polusi udara yang sangat kronis. Kemudian paparan PM2,5 dari aktivitas industri yang intensif, sehingga konsentrasi PM2,5 ini sudah melampaui batas WHO, yakni 5 mikrogram per meter kubik atau 15 mikrogram per meter kubik. Sehingga dilihat dari status kesehatan masyarakat sebelum dan sesudah operasi pabrik, dari data sebelum operasi tidak tersedia dalam jurnal ini, eh, tidak tersedia data secara rinci sebelum pabrik beroperasi, namun eh, setelah setelah pabrik ini beroperasi adalah konsentrasi PM2,5 di wilayah tersebut melebihi pedoman WHO, sehingga berkontribusi pada peningkatan years of life loss atau YLL akibat penyakit kardiovaskular dan pernafasan. Sehingga PM2,5 ini sudah menyumbang 3,5% dari total kehilangan eh, tahun produktif atau YLL akibat semua penyebabnya, yang menunjukkan penurunan signifikan dalam status kesehatan masyarakat. Untuk data paparan dari polusi PM2,5 ini bisa dilihat pada grafik di mana diketahui bahwa Brazil menjadi produsen semen terbesar ke-6 di dunia, sehingga dia menjadi pabrik semen yang menjadi kontributor utama dari emisi PM2,5. Dari hasil temuan antara tahun 2021 hingga 2022, untuk rata-rata PM2,5 ini pada tahun 2021 sekitar 10 sampai 6,6 mikrogram per meter kubik. Kemudian pada tahun 2022 sekitar konsentrasi PM2,5 ini sekitar 9,3 kurang lebih sampai 6,4 mikrogram per meter kubik. Jadi sekitar 19% hari melebihi pedoman dari WHO, yaitu harus kurang dari 15 mikrogram per meter kubik. Sehingga pada puncak polusinya itu terjadi pada bulan Mei hingga Juli 2021, kemudian pada bulan Juli sampai September 2022, ini terjadi pada musim dingin karena terjadi dispersi polutan yang buruk. Kemudian faktor utama yang menyebabkan data paparan ini meningkat adalah kondisi cuaca dingin di Amerika Latin antara bulan April sampai September. Jadi terjadi fenomena inversi termal yang memperburuk polusi PM2,5 ini meningkat.
Kemudian untuk skala paparan dan dampak pencemaran PM2,5 ini dilihat dari kematian prematur dan life loss ekspektansi karena paparan PM2,5, di mana kematian terkait PM2,5 ini mengakibatkan eh, total 386 kematian akibat penyebab alami pada individu yang berusia kurang dari 30 tahun, kemudian mengakibatkan 2.788 eh, yang kehilangan ya, usia produktif atau years of life loss. Kemudian untuk kontribusi YLL oleh PM2,5 ini sekitar 97 years of life loss terkait langsung dengan paparan PM2,5, yaitu 3,5% dari total YLL yang ada. Untuk perbedaan gendernya itu sekitar 53 years of life loss ini adalah laki-laki dan 44 adalah perempuan. Kemudian risiko kesehatan bagi orang dewasa, muda, dan lanjut usia akibat menghirup PM logam berat dalam PM2,5 ini. Logam berat yang ada dalam PM2,5 ini terdiri dari timbal, sen, Cu, Cr, nikel, dan mangan. Kemudian kematian prematur yang lainnya terdampak dari penyakit kardiovaskular dan pernafasan, di mana kardiovaskular dari akibat PM2,5 ini berkontribusi pada 25 YLL, di mana 4,7% dari total YLL, dan untuk lanjut usia kurang lebih dari 60 tahun terdampak berat sekitar 60% years of life loss. Kemudian akibat pernafasan ini menyebabkan 13 YLL dan dampaknya merata di berbagai usia dan jenis kelamin. Kemudian untuk risiko jangka panjang adalah paparan kronis yang memicu peradangan, kemudian stres oksidatif dan disfungsi vaskular yang terjadi terutama pada orang tua. Kemudian dampak lain dari paparan PM2,5 ini adalah berdampak pada biaya ekonomi akibat kematian prematur yang diakibatkan dari PM2,5. Sehingga paparan PM2,5 ini memiliki dampak yang signifikan pada ekonomi masyarakat, kemudian biaya kesehatan yang secara tidak langsung ini diperkirakan sebesar 1,4 juta, sehingga angka yang mencakup 3,5 dari total biaya kesehatan tahunan lokal di Rio Janeiro, Branco de Sul ini yang akibat dari kematian dini yang mengakibatkan yang kematian dini yang akibat dari polusi udara menjadi beban keuangan besar bagi kesehatan masyarakat. Kemudian pada jurnal yang dibahas ini metode analisis yang digunakan adalah metode pengukuran menggunakan sensor purple air PA2SD, di mana digunakan secara real time untuk konsentrasi PM2,5 ini dikalibrasi dengan model koreksi linear berbasis kelembapan relatif. Kemudian dilengkapi dengan impaktor Harvard, yaitu analisis kimia menggunakan filter partikel. Untuk analisis laboratoriumnya ini menggunakan teknik X-ray fluorescence, ya, kemudian teridentifikasi
unsur logam seperti timbal, krom, dan sen untuk mengevaluasi dampak antropogenik dan toksisitasnya. Kemudian untuk analisis dampak kesehatan, metode utama yang digunakan adalah dampak kesehatan yang diukur dengan menggunakan Disability Adjusted Life Years atau DALY. Kemudian berfokus pada komponen Years of Life Loss. Model epidemiologi yang digunakan adalah menghubungkan konsentrasi PM2,5 dengan angka mortalitas melalui fungsi resiko relatif. Kemudian peningkatan resiko yang didapat adalah 8% untuk setiap kenaikan 10 mikrogram per meter kubik dari konsentrasi PM2,5. Kemudian digunakan juga analisis hubungan dosis dan respons di mana paparan PM2,5 yang berdampak langsung pada penyakit kardiovaskular dan pernafasan. Kemudian dilakukan juga perhitungan YLL berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin. Jadi upaya untuk pengendalian dari emisi PM2,5 ini yang pertama adalah melalui intervensi teknologi. Ini menggunakan air sensor yang berbiaya rendah, yaitu menggunakan purple air untuk memantau PM2,5 ini secara kontinu dengan biaya yang rendah. Kemudian koreksi linear meningkatkan akurasi dan mempertimbangkan kelembapan relatif. Dan alat ini juga efektif di area yang kurang terpantau seperti di Rio Branco do Sul, Brazil, sehingga bisa mendukung analisis berdampak pada kesehatan dan kebijakan mitigasi. Kemudian teknologi filter lanjutan yang dipakai adalah persipitator elektrostatik dan filter kanton untuk menangkap partikel sebelum dilepas ke udara. Kemudian untuk mengurangi dampak kesehatan dan beban ekonomi akibat emisi PM2,5 dan relevan untuk sektor industri seperti industri semen. Kemudian pendekatan sosioekonomi yang digunakan adalah kampanye kesadaran publik, di mana pemerintah harus melakukan edukasi masyarakat tentang dampak kesehatan PM2,5 untuk mendorong perubahan kebiasaan dan mengurangi paparan polusi dan mendukung kebijakan lokal yang berfokus pada pengurangan polusi udara. Kemudian dilakukan insentif ekonomi untuk praktik bersih, misalnya keringanan pajak dan subsidi kepada industri yang mengadopsi teknologi ramah lingkungan, mendorong pergeseran ke praktik berkelanjutan dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Kemudian upaya pengendalian PM2,5. Yang ketiga adalah strategi pemerintah, di mana pemerintah harus eh, menerapkan standar kualitas udara yang diadopsi dari standar WHO untuk mengurangi emisi PM2,5 demi melindungi kesehatan masyarakat. Kemudian harus ada pemantauan kualitas udara untuk membangun jaringan stasiun pemantauan dan inspeksi rutin di fasilitas beberapa industri. Kemudian penegakan hukum yang tegas untuk memastikan kepatuhan industri terhadap batas emisi dan perlindungan kesehatan masyarakat. Kemudian untuk peraturan pemerintah, kebijakan lingkungan dari negara Brazil ini sendiri berdasarkan hukum dari Brazil dengan nomor 6938. Ini merupakan dasar dari kebijakan pengelolaan lingkungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan pengendalian polusi. Kemudian berdasarkan hukum ini,
sudah eh, dikeluarkan resolusi KONAMA bernomor 506 pada Juli 2004, sehingga standar kualitas udara di Brazil ini sudah selaras dengan pedoman WHO untuk memantau emisi PM2,5 dan melindungi kesehatan masyarakat, sehingga bisa meningkatkan harapan hidup dari mengurangi PM2,5 sesuai dengan pedoman WHO untuk meningkatkan harapan hidup di Brazil. Kemudian digunakan juga metode DALY untuk mengukur dampak polusi udara terhadap kesehatan dan ekonomi. Kemudian peraturan pemerintah dari Brazil ini juga dilihat dari tolak ukur dengan negara lain, dilihat dari peraturan di Cina. Cina telah menerapkan langkah lebih ketat untuk mengendalikan emisi PM2,5, terutama dari industri semen, dengan dukungan teknologi dan regulasi yang kuat. Jadi, sebagai kebutuhan penguat di Brazil, peraturan Brazil ini perlu diperkuat untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam meningkatkan kualitas udara. Dan sistem pemantauan komprehensif dan kampanye kesehatan di Amerika dan Eropa terbukti sangat efektif untuk mengurangi paparan PM2,5, sehingga bisa diikuti oleh negara Brazil untuk diterapkan di Brazil itu sendiri. Untuk kondisi PM rata-rata di Brazil ini, eh, standar untuk partikulat meter 2,5 di Brazil adalah sekitar 12 mikrogram per meter kubik. Jadi sedikit lebih rendah dari pedoman WHO yang sebesar 15 mikrogram per meter kubik. Tetapi 19% dari Rio Branco do Sul ini melebihi batas, menunjukkan kekhawatiran kualitas udara di tempat tersebut. Kemudian di sini ada tabel untuk level PM2,5 yang direkomendasikan oleh Global Air Quality Guidelines dari WHO, di mana untuk rata-rata tahunan konsentrasi PM2,5 ini adalah untuk AQG levelnya adalah 5 mikrogram per meter kubik, dan untuk konsentrasi PM2,5 per hari adalah 15 mikrogram per meter kubik. Namun level PM2,5 yang direkomendasikan oleh resolusi KONAMA 506 dari Brazil ini adalah untuk PM2,5 per hari sekitar eh, 15 mikrogram per meter kubik, dan untuk tahunan adalah 5 mikrogram per meter kubik. Kemudian untuk strategi dari pemerintah Brazil ini, Brazil sudah menetapkan standar untuk mengurangi PM2,5 dengan tujuan menyelaraskannya dengan pedoman dari WHO yang dapat meningkatkan harapan hidup hingga 0,78 tahun secara nasional. Kemudian strategi melibatkan penggunaan sensor murah untuk memantau PM2,5, sehingga bisa meningkatkan pengumpulan data dan kesadaran publik. Kemudian digunakan untuk mengevaluasi dampak polusi udara dengan estimasi bahwa pengurangan PM2,5 sebesar 5 mikrogram per meter kubik di Sao Paulo dapat mencegah kematian dini dan menghasilkan keuntungan ekonomi sekitar 4,96 miliar per tahun. Jadi kesimpulannya, paparan PM2,5 ini eh, terjadi pada konsentrasi PM2,5 yang dekat dengan fasilitas semen,
Ini sudah melebihi pedoman WHO, sehingga bisa mengurangi harapan hidup sekitar 0,23 tahun akibat penyakit kardiovaskular dan pernafasan. Kemudian penggunaan sensor seperti partikel air terbukti efektif untuk memantau emisi PM2,5 sehingga bisa memberikan data yang andal untuk penilaian kesehatan. Kemudian biaya kesehatan tidak langsung di Rio Branco de Sul diperkirakan mencapai 1,4 juta atau sekitar 3,5% dari total biaya kesehatan tahunan lokal. Jadi Brazil ini harus mengadopsi standar kualitas udara seperti WHO untuk mengurangi PM2,5 untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Jadi rekomendasinya kepada pemerintah setempat untuk menggunakan alat pemantau PM2,5 seperti partikel air, kemudian sensor PM2,5 dan penyaring mobil untuk menangkap partikel sebelum memasuki mobil, kemudian menggunakan masker N95 untuk mengurangi bahaya polusi udara dari partikel PM2,5. Sekian presentasi dari saya dan maaf untuk kekurangan yang ada. Terima kasih, selamat pagi.